Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 55 TI 3905 akan mempresentasikan tentang tugas besar yang berjudul Analisis Metode Analytical Hierarchy Process dengan pemilihan alternatif sepatu untuk mengetahui prioritas kriteria terpenting pada mahasiswa Telkom University. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari FRI 055. Yang pertama, Devita Astasia. Yang kedua, Devi Iftinur. Yang ketiga, Fajar Rizky Fernanda. Selanjutnya, profil objek kajiannya yang pertama adalah Devita Astasia. Alasan pemilihannya adalah mempunyai cita-cita sebagai owner dari bisnis sepatu. Yang berikutnya, yang kedua ada Devi Iftinur Vilayati. Alasan pemilihannya adalah mempunyai ketertarikan terhadap sepatu, khususnya sepatu yang memiliki model yang menarik. Dan yang ketiga ada Fajar Rizky Fernanda. Alasan pemilihannya karena mempunyai ketertarikan sebagai kolektor sepatu, khususnya sepatu running. Di sini terdapat 7 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prioritas pemilihan kriteria kualitas, harga, model, jumlah store, dan pemasaran produk oleh para responden ahli menggunakan metode AHP. Yang kedua, bagaimana prioritas kriteria kualitas terhadap merek sepatu Adidas, Nike, dan Puma menurut para responden ahli menggunakan metode AHP. Yang ketiga, bagaimana prioritas kriteria harga terhadap merek sepatu Adidas, Nike, dan Puma menurut para responden ahli menggunakan metode AHP. Yang keempat, bagaimana prioritas kriteria model terhadap merek sepatu Adidas, Nike, dan Puma menurut para responden ahli menggunakan metode AHP. Dan yang kelima, bagaimana prioritas kriteria jumlah store terhadap merek sepatu Adidas, Nike, dan Puma menurut para responden ahli menggunakan metode AHP. Yang keenam, bagaimana prioritas kriteria pemasaran produk terhadap merek sepatu Adidas, Nike, dan Puma menurut para responden ahli menggunakan metode AHP. Dan yang terakhir, bagaimana pemilihan alternatif menurut para responden ahli menggunakan metode AHP. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pemilihan kriteria kualitas, harga, model, jumlah store, dan pemasaran produk oleh para responden ahli menggunakan metode AHP. Yang kedua, untuk mengetahui prioritas kriteria kualitas terhadap merek sepatu Adidas, Nike, dan Puma menurut para responden ahli menggunakan metode AHP. Yang ketiga, untuk mengetahui prioritas kriteria harga terhadap merek sepatu Adidas, Nike, dan Puma menurut para responden ahli menggunakan metode AHP. Yang keempat, untuk mengetahui prioritas kriteria model terhadap merek sepatu Adidas, Nike, dan Puma menurut para responden ahli menggunakan metode AHP. Yang kelima, mengetahui prioritas kriteria jumlah store terhadap merek sepatu Adidas, Nike, dan Puma menurut para responden ahli menggunakan metode AHP. Yang keenam, untuk mengetahui prioritas kriteria pemasaran produk terhadap merek sepatu Adidas, Nike, dan Puma menurut para responden ahli menggunakan metode AHP. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pemilihan alternatif menurut para responden ahli menggunakan metode AHP. Batasan-batasan masalah yang kita gunakan, yang pertama adalah metode yang digunakan adalah metode AHP dengan tema yang diambil adalah prioritas 3 alternatif merek sepatu, yaitu Adidas, Nike, Puma. Dan untuk 5 prioritas yang ditentukan, kriterisnya antara lain adalah kualitas, harga, model, jumlah store, dan pemasaran produk. Yang kedua, responden yang diambil berjumlah 3 orang responden ahli yang mengerti tentang alternatif yang dipilih. Pengolahan data penggunaan aplikasi yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel 2013. Oke, selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan AHP itu sendiri? AHP adalah merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Nah, tahapan-tahapan dalam pembuatan AHP ini, yang pertama adalah mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
Yang kedua, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Yang ketiga, membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terdapat tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Yang keempat, mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak N dikali N-1 dibagi 2 buah, dengan N adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. Perbandingan nilai dari skala 9 terdapat terbukti diterima dan bisa membedakan intensitas antar elemen. Hasil perbandingan tersebut diisikan pada sel yang bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan. Skala perbandingan-perbandingan berpasangan dan maknanya yang diperkenalkan oleh Saati bisa dilihat di bawah. Jadi maksudnya nilai intensitas kepentingan yang pertama maksudnya adalah kedua elemen sama pentingnya. Dan untuk nilai intensitas kepentingan yang ketiga, elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lainnya. Untuk intensitas kepentingan yang kelima, elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lainnya. Untuk yang ketujuh, satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya. Untuk yang kesembilan, satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya. Dan untuk yang intensitas kepentingan kedua, 4, 6, dan 8, nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang didekatkan saling berdekatan. Selanjutnya, ada tahapan pembuatan AHP yang kelima, itu adalah menghitung nilai eigen dan menguji konsistensi. Yang keenam, mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Yang ketujuh, menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Yang kedelapan, memeriksa konsistensi hierarki. Nah, di sini ada kelebihan metode AHP. Yang pertama, kesatuan atau unity. Nah, ini maksudnya AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Yang kedua, ada kompleksitas atau complexity. Ini tuh dimaksud adalah AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Yang ketiga, saling ketergantungan atau independence. Artinya, AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. Yang keempat, struktur hierarki atau hierarchy structure. Itu artinya AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa. Yang kelima, pengukuran atau measurement. Artinya AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Yang keenam, konsistensi atau konsistensi. AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. Yang ketujuh, sintesis atau sintetik, artinya AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. Yang kedelapan, ada trade-off, artinya AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. Yang kesembilan, ada penilaian dan konsensus atau judgment and consensus. Artinya AHP tidak mengharuskan adanya konsensus, tetapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda. Yang ke-10 ada pengulangan proses atau proses repetition. Artinya adalah AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Sekarang ada kekurangan metode AHP. Yang pertama, ketergantungan model AHP pada input utamanya.
Maksudnya adalah input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Yang kedua ada metode AHP ini hanya metode sistematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Nah, sebelum kita melakukan sebuah penelitian, kita harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah start. Start itu artinya kita memulai ingin melakukan penelitian. Nah, terus langkah yang kedua itu adalah questionnaire itu ada atau tidak. Kalau semisalkan questionnaire itu tidak ada, maka kita harus melakukan pembuatan questionnaire. Namun, apabila questionnaire tersebut sudah ada, maka langsung saja ke arah rekap data. Nah, namun kalau misalnya belum ada, kita harus cari dulu responden tersebut ada atau tidaknya. Kalau respondennya tidak ada, maka melakukan pemilihan responden. Namun, jika responden tersebut telah ada, sama seperti questionnaire pun, kalau apabila sudah ada, langsung menuju ke arah rekap data. Nah, di sini kan kita belum ada responden, maka kita harus melakukan pemilihan responden. Selanjutnya, itu adalah melakukan pengisian questionnaire oleh responden. Setelah tersebut baru melakukan rekap data, lalu pengolahan data, terus perhitungan CR setiap kriteria, lalu selanjutnya menganalisis dari hasil yang telah kita dapatkan, lalu bisa ditarik kesimpulan, lalu penelitian tersebut dinyatakan selesai. Selanjutnya ada kebutuhan data. Yang pertama, data questionnaire tentang penentuan kriteria atau kualitas, harga, model, jumlah store, dan pemasaran produk oleh responden asli. Yang kedua, data questionnaire tentang kriteria kualitas terhadap alternatif, yaitu Adidas, Nike, dan Puma, itu dilakukan oleh responden ahli. Yang ketiga, data questionnaire tentang kriteria harga terhadap alternatif oleh responden ahli. Yang keempat, data questionnaire tentang kriteria model terhadap alternatif oleh responden ahli. Yang kelima, data questionnaire tentang kriteria jumlah store terhadap alternatif oleh responden asli. Yang keenam, data kualitas tentang kriteria pemasaran produk terhadap alternatif oleh responden ahli. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data. Yang pertama, penentuan pemilihan responden ahli. Yang kedua, questionnaire dibuat dan disebarkan hanya kepada 3 responden ahli. Yang ketiga, kumpulkan dan rekap data pada aplikasi Microsoft Excel 2013. Yang keempat, hitung data menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2013. Selanjutnya ada pengembangan asumsi. Asumsi yang dikembangkan adalah asumsi dari responden ahli mengenai penilaian dari 5 kriteria dan 3 alternatif yang diberikan pada questionnaire. Selanjutnya, cara menghitung AHP. Yang pertama, pengumpulan data dengan questionnaire. Yang kedua, perhitungan nilai geomin setelah rekap data. Yang ketiga, masing-masing data geomin diolah jadi satu menjadi matriks perbandingan. Yang keempat, menentukan nilai vektor priority. Yang kelima, menghitung nilai CI dan CR. Yang keenam, memeriksa konsistensi hierarki. Berdasarkan dari penjelasan pada slide-slide sebelumnya, kami memberikan sebuah contoh kasus, yaitu terdapat 3 alternatif dalam pemilihan sepatu oleh 3 responden ahli. Ketiga alternatif tersebut adalah A. Adidas, B. Nike, C. Puma, di mana terdapat 5 kriteria dalam pemilihan alternatif, yaitu yang pertama kriteria kualitas, yang kedua kriteria harga, yang ketiga kriteria model, yang keempat kriteria pemasaran produk, yang kelima kriteria jumlah store. Diminta
Tentukan prioritas kriteria manakah yang menjadi pilihan dari responden dan tentukan alternatif mana berdasarkan pilihan kriteria. Selanjutnya, saya akan memberi tahu dan menunjukkan hasil dari tabel yang diisi oleh responden ahli. Ini itu tabel dari responden pertama. Ini tabel dari responden kedua. Dan yang ini tabel dari responden ketiga. Dari masing-masing responden yang telah mengisi kuesioner, dicari nilai juga geominnya. Ini geomin dari responden pertama, ini geomin dari responden kedua, dan ini geomin dari responden ketiga. Nah, di sini terdapat matriks perbandingannya dan matriks berpasangannya. Lalu di sini mencari nilai lambda max, CI, RI, dan CR. Setelah saya memberitahu tabel yang telah direkap, maka selanjutnya saya akan memperlihatkan tutorial cara pengerjaan perhitungan AHP. Dari studi kasus yang telah didapatkan pada penelitian operasional riset 2 ini, nah, setelah itu akan dilakukan rekap terhadap kuesioner 3 responden ahli. Nah, ini adalah kuesioner responden yang pertama. Nah, dari kuesioner ini akan dimasukkan ke tabel geomin untuk mengetahui berapa nilai geominnya. Nah, yang pertama ini adalah kriteria kualitas terhadap harga. Di sini responden mengisi bahwa harga menjadi prioritas utama daripada kualitas. Nah, untuk di tabel geominnya, maka harga terhadap kualitas nilainya sebesar 6. Nah, untuk yang kedua, sama seperti pengisian yang pertama, kriteria model terhadap kualitas. Di sini responden mengisi bahwa model menjadi prioritas lebih penting daripada kualitas, sehingga nilai model terhadap kualitas sebesar 3. Nah, begitu juga seterusnya hingga semua matriks tabel matriks ini terpenuhi. Setelah itu dilakukan penjumlahan. Nah, untuk total kualitas sebesar 1,9, total harga sebesar 24, total model sebesar 4,5 sekian. Nah, untuk total pemasaran produk sebesar 14, sekian, jumlah store 13, sekian. Nah, untuk responden kedua dan responden ketiga dilakukan perhitungan yang sama. Selanjutnya, dari nilai geomen ini kita masukkan ke matriks perbandingan. Nah, tujuannya dimasukkan ke matriks perbandingan ini untuk menghitung nilai geomin responden 1, 2, dan 3 menjadi 1. Nah, di sini untuk penggabungannya nilai diagonal tetap nilainya 1. Setelah itu kita masukkan dengan memasukkan rumus power. Nah, jadi itu sama dengan power untuk harga, berarti semuanya untuk responden 1 dipilih harga. Terus karena ini merupakan akar pangkat 3, jadi di sini nilainya 1/3. Nah, seterusnya hingga si kolom matriks perbandingan ini terpenuhi. Setelah itu dilakukan total. Untuk kualitas totalnya 1,8 sekian, harga 12,9 sekian, model 4,7 sekian, pemasaran produk 18, sekian, dan jumlah store 15, sekian. Setelah melakukan perhitungan matriks perbandingan, selanjutnya akan dilanjutkan ke matriks berpasangan. Di matriks berpasangan ini, cara menghitungnya adalah pembagian data dari matriks perbandingan. Nah, di sini matriks perbandingan untuk kualitas ke kualitas itu adalah 1. Berarti nilai 1 ini akan dibandingkan dengan jumlah total keseluruhan kolom untuk kualitas. Jadi 1 dibagi dengan 1,85. Nah, seterusnya, jadi pembagiannya itu per kolom. Setelah itu dilakukan jumlah total. Nah, jumlah total ini setiap kolomnya nilainya harus 1. Kalau lebih dari 1 berarti terjadi kesalahan penjumlahan atau kesalahan dalam perhitungan. Nah, selanjutnya, untuk jumlah setiap barisnya kita jumlahkan. Nah,
untuk jumlah setiap barisnya ketika dijumlahkan menjadi 1 nilainya harus sama dengan 5 karena di sini adalah matriks perkalian 5 kali 5. Untuk vektor priority sendiri dicari dengan rumus. Jadi di sini akan dilakukan pembagian yaitu jumlah kualitas, jumlah per baris tadi. Jadi ada baris kualitas, harga, model, pemasaran, model, store, masing-masing dibagi dengan si jumlah matriksnya. Jadi jumlah misal nih baris kualitas dengan nilainya 2,29 dibagi dengan 5, maka dapat vektor prioritinya 0,459419. Begitu juga seterusnya. Dan jumlah vektor priority ini harus sama dengan 1. Setelah mencari jumlah vektor priority, selanjutnya akan mencari jumlah matriks priority. Nah, matriks priority ini didapatkan dari hasil nilai matriks berbandingan dikalikan dengan vektor priority. Nah, di sini digunakan perkalian matriks. Didapatkan nilai matriks priority-nya 2,69, 0,4 sekian, 1,85, 0,24, dan 0,399. Penjumlahan matriks priority-nya sebesar 5,643. Karena di sini tadi kita sudah menghitung priority vektornya dan ternyata nilai tertinggi untuk priority vektor adalah 0,45. Di sini terdapat pada baris kualitas. Maka ketiga responden ini lebih mengutamakan kriteria kualitas daripada kriteria yang lainnya. Setelah itu kita akan menghitung konsistensi. Nah, konsistensi ini merupakan hasil pembagian dari matriks priority dibagi dengan vektor priority. Nah, setelah itu dilakukan penjumlahan. Selanjutnya adalah perhitungan lambda. Nah, lambda ini dihitung dengan cara membagi jumlah total konsistensi dengan jumlah matriksnya. Jadi di sini 27,03 sekian dibagi dengan jumlah matriksnya yaitu 5, didapatkan nilai lambda maksimum yaitu adalah 5,4 sekian. Selanjutnya kita melakukan perhitungan ke CI. Nah, CI ini didapatkan dengan rumus lambda max dikurangi n-nya 5, dibagi dengan n-1, didapatkan hasil 0,1 sekian. Setelah itu dilanjutkan perhitungan RI. RI dihitung dengan cara menggunakan rumus 1,98 dikali n-2 per n, didapatkan nilai 1,188. Nah, selanjutnya nih kita akan menghitung konsistensi rasio. Konsistensi rasio ini dihitung dengan cara pembagian CI dengan RI, didapatkan nilai konsistensi rasionya 0,085. Nah, karena nilai konsistensi rasionya kurang dari 0,1, maka dikatakan bahwa data yang diambil dari ketiga responden ahli ini merupakan data yang konsisten. Nah, untuk perhitungan selanjutnya terhadap alternatif kualitas, alternatif harga, alternatif model, alternatif pemasaran produk, dan alternatif jumlah store dilakukan sama dengan cara perhitungan kriteria ini tadi. Nah, sekian penjelasan perhitungan metode analytical hierarchy proses. Terima kasih. Berdasarkan dari tutorial yang telah kami perlihatkan, di sini kami mendapatkan hasil akhir perhitungan. Nah, di priority vector, per masing-masing antara kualitas, harga, model, pemasaran produk, dan jumlah store memiliki hasil yang berbeda-beda pada nilai eigennya. Nah, di sini ada priority ranking. Yang pertama itu untuk Adidas sebesar 0,37, untuk Nike sebesar 0,13, dan untuk Puma sebesar 0,50. Nah, pada total priority ranking didapatkan 1. Nah, untuk pada nilai priority ranking sebaiknya adalah harus 1. Berdasarkan dari hasil akhir perhitungan, kita ini tuh semuanya dapat menganalisis bahwa apabila nilai CR atau konsistensi rasio lebih kecil dari 0,1, maka data tersebut itu konsisten. Sedangkan apabila nilai CR-nya lebih besar dari 0,1, data tersebut tuh tidak konsisten dan sebaiknya mengambil data ulang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, Puma menjadi alternatif pertama dengan priority ranking 50%. Yang kedua, Adidas menjadi alternatif kedua dengan priority ranking 37%. Dan yang terakhir, untuk Nike menjadi alternatif ketiga dengan priority ranking 13%. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perucapan.
Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.